Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan awati fillah yang solihah, cantik dan pintar, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali ya di bulan Syawal. Semoga ibu-ibu dan awati fillah senantiasa sehat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan juga umatnya yang senantiasa memegang teguh Islam hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan ahli fillah, setiap Rabu malam seperti biasa kita ada acara ngobrol berkah. Untuk ngobrol berkah kita pada malam hari ini, kita akan membahas tema seputar muamalah. Untuk kali ini tentang ariyah atau pinjam meminjam. Ibu-ibu dan ahli fillah, pinjam meminjam mungkin sudah biasa ya di lingkungan masyarakat kita saat ini, akan tetapi banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami bagaimana syariat Islam mengatur tentang pinjam meminjam. Untuk itu kita akan membahasnya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama kita pahami dulu makna ariyah ya, ibu-ibu dan ahli fillah. Ariyah itu adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Shadaqallahul 'azim. Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Dalam surat tersebut telah diterangkan beberapa perkara yang tidak baik, di antaranya hubungan bertetangga yang hendak pinjam meminjam. Sabda Rasulullah SAW, al-ariyatu mu'addatun wazzaimu gharimun. Pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang dinilainya sebagai hadis hasan. Kemudian bagaimana hukum meminjamkan? Asal hukum meminjamkan sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram, kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Kaidahnya adalah jalan menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Misalnya, seseorang yang menunjukkan jalan kepada pencuri, maka keadaannya sama dengan melakukan pencurian itu. Ibu-ibu dan ahli fillah, di dalam pinjam meminjam ada yang namanya rukun. Nah, rukun meminjam yang pertama ada yang meminjamkan. Syaratnya yaitu pertama adanya ahli atau berhak berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa
tidak sah untuk meminjamkan. Yang kedua, manfaat barang yang dipinjam dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa. Karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu, orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya, karena manfaat barang yang dipinjam bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya, tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain tidak ada halangan. Misalnya dia meminjam rumah selama 1 bulan, tetapi ditempati hanya 15 hari, maka sisanya 15 hari lagi boleh diberikannya kepada orang lain. Yang kedua, ada yang meminjam. Hendaklah seorang yang ahli atau berhak menerima kebaikan. Anak kecil atau orang gila tidak sah meminjam sesuatu, karena ia tidak ahli atau tidak berhak menerima kebaikan. Yang ketiga, ada barang yang dipinjam. Syaratnya yang pertama, barang yang benar-benar ada manfaatnya. Yang kedua, sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap atau tidak rusak. Oleh karena itu, makanan dengan sifat makanan untuk dimakan tidak sah untuk dipinjamkan. Yang keempat ada lafaz. Menurut sebagian orang sah dengan tidak berlafaz. Kemudian bagaimana hukum mengambil manfaat barang yang dipinjam? Yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin dari yang punya, atau kurang dari yang diizinkan. Umpama dia meminjam tanah untuk menanam padi. Dia diperbolehkan menanam padi dan yang sama umurnya dengan padi atau yang kurang, seperti kacang. Tidak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama daripada padi, kecuali kalau tidak ditentukan masanya. Maka dia boleh bertanam menurut kehendaknya. Lalu bagaimana jika barang yang dipinjam hilang? Kalau barang yang dipinjam itu hilang atau rusak karena pemakaian yang diizinkan, yang meminjam tidak perlu mengganti, karena pinjam-meminjam itu berarti percaya mempercayai. Tetapi kalau karena sebab lain, maka dia wajib mengganti. Dari Sofwan bin Umayyah, sesungguhnya Nabi SAW telah meminjam beberapa baju perang dari Sofwan pada waktu peperangan Hunain. Sofwan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Paksaankah ya Muhammad?" Jawab Rasulullah, "Bukan, tetapi pinjaman yang dijamin." Kemudian baju itu hilang sebagian. Maka Rasulullah SAW mengemukakan kepada Sofwan bahwa akan digantinya. Sofwan berkata, "Saya sekarang telah mendapat kepuasan di dalam Islam." Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Menurut pendapat yang lebih kuat, kerusakan yang hanya sedikit akibat pemakaian yang diizinkan tidaklah patut diganti, karena terjadinya disebabkan oleh pemakaian yang diizinkan. Kaidahnya, ridho pada sesuatu berarti ridho pula pada akibatnya. Kemudian pengembalian barang yang dipinjam. Kalau mengembalikan barang yang dipinjam tadi memerlukan ongkos, maka ongkos itu hendaklah dipikul oleh yang meminjam. Sabda Rasulullah SAW, dari Samurah, Nabi SAW telah bersabda, tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil sampai dikembalikannya barang itu. Riwayat 5 orang ahli hadis selain Nasai. Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam dan yang meminjamkan tidak berhalangan bila ingin mengembalikan atau meminta kembali pinjaman, sebab ariyah adalah akad yang tidak tetap. Kecuali apabila meminjam untuk pekuburan, maka pinjaman itu tidak boleh dikembalikan sebelum hilang bekas-bekas mayat. Berarti sebelum mayat hancur menjadi tanah, dia tidak boleh meminta kembali. Atau meminjamkan tanah untuk menanam padi, tidak boleh diminta kembali sebelum mengetam. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan salah seorang di antara keduanya.
Akad ariyah pun putus karena salah seorang dari yang meminjam atau yang meminjamkan mati. Begitu juga karena gila. Maka apabila yang meminjam mati, ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman dan tidak halal bagi mereka memakainya. Kalau mereka pakai juga, mereka wajib membayar sewanya. Kalau yang meminjamkan dengan yang meminjam berselisih, misalnya yang pertama mengatakan belum dikembalikan, sedangkan yang kedua mengaku sudah mengembalikannya, maka yang meminjamkan hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum kembali. Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akad, ia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya. Demikian ibu-ibu dan akhwat fillah seputar simpan minjam. Semoga ibu-ibu dan akhwat fillah bisa memahami untuk kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.